Itu kan bukan mempolitisasi inilah ya. Ya itu hal yang biasa dalam mengiklan gitu ya. Tiba-tiba dalam iklan layanan masyarakat itu yang dibiayai oleh frekuensi rakyat itu ada orang yang sedang akan berkompetisi di dalam pemilu. Itu masalahnya. Masa KPI nggak paham, KPU Bawaslu nggak paham, lah terus ngapain jadi pejabat di situ? Kalau konsep ruang publik aja nggak mengerti. Gitu. Ini harusnya KPI udah sampai level tindak Ya, itu. harus. Saya koleksi satu demi satu, ada puisi buat Pak Mahfud MD, sebelumnya ada buat Ridwan Kamil, karena hari ini orang nanya, kok Sandiaga Uno nggak ada puisinya, dibikinin tadi. Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Iya, Bandar udah mulai sepakat? Mulai. Iya kan? Karena, Minimal udah ada satu yang konkret. iya, konkret. Iya kan? Iya, udah mobilisasi. Betul. Bagi-bagi mobil. Hasan Nasbi udah mulai mobilisasi. Bagi-bagi mobil. Iya. Itu bukan Nusron Wahid ya? Itu beda kasus. Oh, sama-sama mobilisasi. Mas, pernah soal kita telepon, Mas, datang dong ke sini. Nggak bisa, aku dit. Oh, jangan lanjut. Oh iya. Lagi mobilisasi. Jokes internal. Iya, tapi maksudnya Bahaya, memang dia bahaya. menghimpun kekuatan kan untuk waktu itu Bahaya. bertarung. Betul, memang kemampuannya. Korea. Korea. Iya, betul. Dan Hari ini dia sudah ada 3 Korea. 3 Korea. Iya. 3 Korea yang kita bisa, perbedaannya cuman seberapa religius mereka aja nih ya. Korea ini ya. Iya. Iya. Dan ada Pak Torik juga sebagai notulen. Nah, gua mau kasih disclaimer di sini bahwa kalau Pak Torik lihat handphone itu bukan main handphone. Betul. Wih, yang penting. Tapi dia lagi mempersiapkan apa yang Anda nikmati di artikel di Detikcom, Iya. ya kan, di mana omongan Mas Hinton tiba-tiba langsung keluar artikelnya. betul. Bang Fahri Hamzah Bandar Langsung. belum sepakat langsung heboh. Iya. Padahal show belum selesai. Iya, dan itu juga sekaligus untuk melakukan klarifikasi kepada klien-kliennya. Ini emang gini Bang ngomongnya Bang. Ini Bang nggak bisa diatur Mas Hinton Bang. Kita udah cegah ini. Ya, Abang tahu Opung Panda kalau udah ada Prof Egy ini susah direm. Gitu-gitu jawabannya. Berarti jawabannya kadang-kadang 3 kata aja, Dit. Apa? Ampun, barang liar. Aduh. Iya mantap lah ya pokoknya ya. Apa update politik ini perkara ini? Iya, ini gue lagi nunggu Yansa aja nih. Sa, udah siap belum Sa artikel pertama nih sebelum kita kenalin orang-orang ini Sa? Kalau Ya, belum kita kenalkan dulu Pak Torik. Kita kenalin dulu Pak Torik. Jadi Tema udah tahu Pak pasti. Tema kan kita tentukan di hari ini. Itu kan untuk supaya administrasi ngundang Bang Fahri enak kan. Iya. Temen kita nih ngundangnya kan. At least kalau buat pendatang-pendatang baru Bang, kalau ditanya temanya apa, nah kita bisa kasih. udah ada. Sama buat kebutuhan Instagram sama landing page. Iya, kalau udah permanen resident kayak Prof Egy ini udah nggak perlu Bang. Kalau nggak salah tema ini udah 3 kali ya. Enggak, karena judulnya mengandung kepastian dan ketidakpastian. Orang merasa temanya pasti, padahal tidak pasti. Mengutip Aldi Taher, menurut Aldi Taher, Iya. kita ini semua bingung. Cuma kalau kita tidak bingung lagi kalau kita udah di surga. Oh iya, benar. Luar biasa. Jadi kita mati pun masih bingung Nggak ya, bingung. karena belum tentu masuk surga apa Belum. enggak gitu. Iya. Oke, kita kenalkan dulu. Iya. Di Silakan, tengah Pak Torik. Ada yang ketidakpastian. pendatang baru nggak tapi ini? Nggak Nggak ada. Nggak ada. Oh, udah ada. pernah juga. Bos, ya? ini ada yang lebih parah. Kesini nih biasa Bang Fahri, Prof Egy kan udah biasa. Yang satu bahkan lebih ekstrim. Kesini dari pantai lah, masih pakai sandal jepit sama baju pantai. Bos. Itu pernah. Dia ngakunya dari Bali. Oh kalau ini nggak dari Bali Bang, dari pantai nih. Anak pantai. Anak pantai. Imanes. Imanes. Nggak ada yang tahu lu kan. Di sebelah Imanes kanan siapa? saya, kita kenalan dulu berarti ya. Di sebelah kanan saya pakar komunikasi politik, pengamat terfavorit 2023. Ya, dan orang yang paling Kalah sama Rocky Gerung. Oh, kalah orang Gerung. Jadi batasnya itu kalau di atas saya diperiksa. Kurang lebih begitulah. Ya. Jadi saya mengambil nomor 2 aja posisinya. Ya, karena saat di puncak, Iya, diperiksa. diperiksa. Dan Jadi- gua udah tahu formulanya Prof Egy Iya, Pak Torik. iya. Kalau udah mulai bahaya pakai pantun. Iya. Tapi Formula tuh. sebelum ini mulai ya, terima kasih atas perkenalannya. Saya Torikers
Jadi ikut mendukung tadi penjelasan yang ngetik-ngetik itu. Ya, cuma lain kali duduknya juga harus lebih rapi. Oh, iya. Udah mulai Anda udah memancing netizen untuk mulai menaikkan memperhatikan protes, ya. Torik. Tapi yang agak lebih penting bukan itu. Saya cuma mau bilang dari Pasti- semua Anda. Bola ya, soal bola. Bukan, saya kalau ini bola sudah agak kedua karena nasibnya nanti Januari kan Oke. di Qatar. Tapi saya mau bilang dari semua Anda yang termakan iklan di TikToknya Bapak itu yang 1,4 juta sekian, cuma saya yang sudah tahu apa isinya. Wow. Siapa itu? Siapa itu? Prof Egi Siapa siap-siap. orangnya dan apa isinya? Ini makin meningkatkan saya mendekati pemeriksaan. Jadi silakan DM. Cuma Prof satu Egi yang kalau saya mau. nggak setuju sama Prof Egi. Yaitu? Kalau itu iklannya bukan iklan, bro. Bukan iklan. Bukan, tapi promosi. Tenang aja Bapak, azan aja dianggap iklan. Santai aja. Iya. Padahal- Apalagi itu. Iya. Masuk semuanya mantap banget. Apalagi itu. Iya, Prof, Bang Masinton baru tahu ada keributan-keributan azan itu setelah 7 hari. Katanya gue seumur jarang nonton azan gue. Ya udah wajar itu Ambil air kan. wudhu aja, Pak. Nggak, kemungkinan pada waktu-waktu itu lagi di pantai. Oh, Bisa kita salahkan juga. ya, dan yang kedua kita perkenalkan juga, Politikus PDIP. ya. Peserta kalau ngambil amannya begini. Peserta diskusi lantai 7. Kelompok Garis diskusi. miring ex Dewan Kolonel. Kolonel Purnawirawan. Purnawirawan. Ya, Orang yang pada Polri. yang pada tahun 2017 lalu saya mau mengangkat lagi Iya, iya, sebuah betul. peristiwa pada tahun 2017 yang lalu ketika orang sedang ketakutan dengan KPK. Ada satu yang datang dengan gagah berani. Kita lihat artikelnya satu ini. Nah, Oh, langsung ditampilkan. iya, coba kita. Nah, ini di pintu KPK lama, dia bawa koper. Mana ya kan? Rompi? Rompi mana katanya? Iya. Wih. Coba ini iya kan? Ternyata di- ketika orang-orang lain Anda anggap gila, ini Anda anggap nih keberaniannya gimana Dan nih? gue baru tahu juga ternyata kejadian ini gara-gara ada orang PDI dikompori orang PKS. Dan ini dua aktor yang akhirnya berujung pada outputnya ini, Bang. Jangan-jangan pada tahun itulah lahir istilah Korea-Korea. Barangkali. Ini katanya Korea bersatu itu. ya, bahkan ini Bukan udah ganti tagline sekarang, Bang. Korea-Korea melenting lah. bahkan kata si pencetus Korea, ini bukan masuk kategori Korea lagi, ini udah Vietcong katanya. Udah di atas Korea. Coba Anda jelaskan dulu lagi nih. Kita mengingatkan lagi ada Masinton Pasaribu yang akan maju di dapil mana? Coba Mas. Jakarta 2. Oh, sini. Lagi diskusi Enggak, sebelum dia menerangkan ini selalu harus ada pertanyaan kalau di Ya. rooftop ini ya kan. Ya. Anda itu bawa koper sampai ke lantai 15 enggak? Oh, itu sampai depan aja. Sampai pintu CCTV. Apa yang Anda katakan? Enggak sampai lantai 15 ya enggak ya? 15. Itu malamnya kita diskusi sama Bung Fahri. Ternyata Waktu itu pansus angket KPK. Emang bahaya emang. Nah, kita lagi penyelidikan terhadap KPK. Ya, kita harus lakukan sesuatu. Harus kita balik bahwa kalau dia nuduh kan selama itu dianggap opini yang diciptakan itu benar. Ya. Nah, sementara hukum itu kan bicara fakta hukum, Pak. Alat bukti dan lain-lain, bukan opini. Ya udah. Besok pagi, ya udah kita inisiatif aja Nah, datang. kenapa gimmick yang Anda pilih bawa koper ini, Bang? Apa Itu backgroundnya? sindiran berarti, seolah-olah sudah benar akan itu. Bang. Ya, Apakah terpengaruh? kebiasaan KPK itu perhatiin aja sampai sekarang tuh. Polanya Jumat, orang polanya nggak tapi. berubah Pak Fahri ya. Ya, Sampai sekarang. yang dulu Iya. yang menjubiri siapa yang dulu selalu menjubiri? itu kalau ada drama penggeledahan ya pulangnya pasti bawa koper. Seakan-akan Entah tuh isinya bawa apa. barang bukti, Entah isinya apa, berkoper-koper. Bang, ya. Entah isinya apa tuh. Yang kita dengar isinya itu snack. Jadi berjam-jam di dalam itu buka snack itu katanya. Kita ada dengar informasinya begitu. Sehingga keluar itu dramanya bawa Barang bukti. barang bukti berkoper-koper gitu kan. Kita nggak tahu tuh benar atau enggak. Tapi apa aksi nekat ini, Bang? Kalau di berita-berita biasanya aksi nekat Masinton. Gitu tuh. Apa yang membuat Bang
Bang Inton yakin nih. Bang Inton. Bang Inton ini benar. Panggilannya Udah akrab Inton. benar, Bang Biar Inton. karena lawannya Once. Inton sama Once. Ya kan, Inton ini, Bang Inton bawa koper ini. Apa yang dikatakan Bang Fahri sampai abang yakin bahwa ini barang di situ tuh? Provokasi apa dari Bang Fahri sampai abang punya keberanian di atas rata-rata? Ya kan yang Bang? ikut rame, ada Bang Fahri juga. Tapi kan yang bawa koper cuma Anda doang, Bang. Dan Bang Mas itu waktu itu melawan aspirasi publik. Ini kan publik di belakang KPK waktu itu kuat-kuat ya kan? 2017 ya, 2017. Iya, Ya, jubir KPK siapa waktu itu? Jubirnya Johan si Budi. bukan Bukan. si Febri. Febri Diansah. Febri. Oh, Johan Budi udah bersama Belum di Istana. Iya, bersama Bicara Istana. presiden. di istana. Ya itu kita menegaskan aja bahwa kalau mengkritik KPK itu bukan berarti bagian dari Pelemahan. persekongkolan korupsi itu. Tapi dalam Itu aja. koper isinya snack juga. Pakaian. Supaya Itu dalamnya jelas. pakaian. Nah, coba cerita dulu waktu Anda datang wartawan-wartawan gimana? Coba. Kaget. Iya. Coba. Kaget. Kita datang turun dari mobil bawa koper kan. Loh, Bang, pagi-pagi deh. Bang mau kemana, Bang? Loh, KPK nih. Gua kan di KPK nih. Loh, ngapain, Bang? Minta ditangkap. Beneran. Wartawan pun kaget. Kaget, Bang. Terus tunggu dulu Bang, Ntar katanya. dulu, Bang. Ntar dulu. Gua panggilin dulu nih kawan-kawan. Ya lu panggil aja, gua bilang. Ayo buka Bang, tapi buka-buka koper kan dari situ kan. Ini apa yang lu negosiasikan di dalam dan di pintu ini Bang dengan petugas KPK nih? Gak ada, suruh masuk ke dalam. Terus? Ya kita nggak mau dong, ngapain? Nah. Iya kan? Itu ada CCTV itu, suruh aja turun tuh. Dan ternyata aktor provokasinya ada di sebelahnya. Bang, gue baru tahu juga nih. Ayo Bang Fahri. Bang Fahri yang bisa. Coba, Klarifikasi Bang. dikit dulu. Dan ini juga Bang, yang Abang marah-marah sama KPK buat senapan ke DPR itu iya. juga fenomenal tuh Bang. Keren itu. Iya. Makanya saya duga ini ada unsur kreativitasnya Mas Inton juga ini. Gimana cerita? Jadi kan kalau saya kan mengusir yang datang, gitu kan ya. Saya usir, gitu kan. Mungkin pikiran dia, apa yang lebih hebat dari si Fahri ya? Korea nih Bang, Korea. Itu setelah ini ya, setelah Bang Fahri marah-marah ya. Sama Bang Nasir tuh. Jadi pikirannya berarti ya, kalau gitu saya minta diusir aja, jadi dia datengin. Orang sono nggak berani keluar. Oh, jadi abang nggak sampai menyarankan yang level teknis seperti itu. Teknisnya udah masing-masing. Serahkan pada kreativitas itu ya. Saya pagi-pagi tuh ngeliat itu berita yang aduh saya ketawa gitu. Karena ada videonya kan dia begini ini dia. Mana rompi katanya. Harusnya kan kalau di kampung-kampung tuh kalau ada orang mau berantem, turun lo. Ada videonya tuh. Nunjuk-nunjuk. Pada nggak berani turun. Kenapa lu nggak turun? Ada orang gila. Jangan turun, ada orang gila. Tapi untung posisi berdirinya itu meyakinkan. Untung. Iya. Jadi nggak ada dugaan bahwa orang Ini gila. kalau abang nonton videonya, Videonya kayak gini, Bang. Iya. Dia muter-muter di situ. Dia teriak, turun lo. Rompi katanya. Mana rompi? Minta rompi kawan Bang. Dan ada lebih ekstrim Bang. Ini bener nggak nih koper isinya seperti pertanyaan Anda? Dibuka Bang, isi kopernya ada sempak pun. Kaosnya digini-gini lah. Udah kayak pedagang tanah abang. Itu kalau kita mahasiswa, happening art bahas. Gila kegilaan ya politik kita ya. Tapi buat Bang Fahri sama Bang Masinton ini kan bagian dari kritik kepada KPK waktu itu yang dianggap ada absolutisme Superbody. kebenaran lah. Sekarang udah setelah ada kayak gini-gini udah banyak Tapi berubah kan belum gini, Bang? Dulu tuh kan dibilangnya ada Cowboy Senayan. Sekarang tuh Senayan tuh Cowboy-nya tinggal satu orang kali. Siapa Bang? Tinggal Mas Inton doang. Itu pun Cowboy yang dipindahin ke komisi fulus. Koboi yang dijinakan ya. Jadi udah nggak ada dar-dar di situ. Iya, koboi jinak Bang ya. Aduh. Udah berubah belum Bang KPK sekarang setelah ada insiden upaya-upaya Soloran dari Mas KPK Inton lebih ya. hati-hati, lebih mempertimbangkan hukum acara, lebih menghormati pengawasan, lebih koordinasi dengan institusi lain. Memang ya jadi kelihatan lebih lamban, tapi memang kerja-kerja di belakang layarnya saya kira memang itulah masa depan dari institusi, istilahnya dulu itu
institusi sampiran gitu. Ya. State auxiliary body gitu. Jadi dia nggak boleh mengambil alih pekerjaan institusi inti. Itu yang saya temukan waktu saya mohon maaf, saya ke Korea Selatan, karena KPK itu lahir kembar dia. Satu KPK, satu lagi KIKEK. Lahirnya pada tanggal yang sama, tahun yang sama. Di Korea Selatan itu. Tapi di Korea Selatan nggak bisa lama umurnya, karena dikritik. Karena pekerjaan KPK itu dianggap mengganggu penegakan hukum inti. Mengganggu polisi, mengganggu kejaksaan. Makanya waktu saya ketemu sama kepalanya ACRC namanya itu, jadi gabungan antara KPK Korea Selatan dengan beberapa institusi lain, dibentuklah namanya ACRC, Anti-Corruption and Human Rights Commission. Jadi digabung dengan Komnas HAM segala macam. Ombudsman. Nah, ya, Bang. ombudsman dan sebagainya itu. Nah, saya bilang kenapa terlalu cepat ini KPK-nya berubah menjadi ACRC? Yang paling bahaya dia bilang, kami mengganggu penegakan hukum dari institusi inti. Dia bilang, karena itu dia bilang penegakan hukum itu tidak boleh banyak versinya. Itu kata mereka tuh. Jadi dia bilang jangan sampai ada institusi yang berpretensi menjadi another police, another attorney general, sebab itu dia bilang mengganggu tegaknya hukum, satunya hukum. Nah itu yang saya bawa ke presiden tuh risetnya itu. Saya kasih tahu Pak, ini riset jangka pendeknya dan jangka panjangnya ekonomi dianggap. Ini mengganggu kepastian. Jadi kalau sekarang ini kita mau melakukan evaluasi secara mendasar, sebenarnya sikap transisional KPK ketika mereka menarik diri untuk menjadi lembaga pencegahan begitu ya, nanti koordinasi supaya negara itu satu dan tegak, ya hukum itu satu. Saya kira itu masa depan dari KPK. Dan itu transisinya mengarah ke sana. Sekarang itu kondisinya sudah mengarah ke Harusnya arah begitu. yang lebih Karena luas. nggak boleh. Masa polisi nggak boleh? Jadi kelihatan nggak memberantas korupsi. Meskipun kemarin Bang Masinton itu agak mengkritisi juga langkah KPK ketika baru deklarasi Caimin dengan Anies Baswedan, tiba-tiba ada tiki-taka sedikit gocek-gocek maut dari KPK dan Bang Masinton ini yang dari partai yang lain yang justru bilang ini sesuatu yang Beberapa jam Salah. saja kan habis deklarasi terus beritanya muncul kan. Iya, iya. Dan Ya. itu video Bang Masinton tuh ratusan ribu juga viral iklannya juga, Bang. viral Iya, iya. 800.000. 800.000 Cuma, iklannya bro. cuma dia nggak bilang siapa yang ngomong enggak ya. Ini dia ngaku dia yang ngomong sendiri. Gimana Bang lu lihat sekarang udah arah yang benar, tadi kata Bang Fahri udah transisi menuju perbaikan, tapi Anda justru punya kritik yang sangat esensial Iya. terkait dengan pemanggilan dan kontes politik gitu ya. Ya kita kan gini nih, hukum itu kan harus memberikan selain keadilan, kemanfaatan, kepastian, ya kan? Kan itu kan ajas dalam penegakan hukum. Di sini rupanya hubungannya sama topik kita, kata yang tadi. Dia dari tadi nyari-nyari loh hubungannya sama topik kita. Ternyata kepastian. Top ini dah. Benar berarti, benar. Dari tadi saya cari-cari loh, apa hubungannya sama Nah topik sementara kan kepastian. terlepas apapun lah itu, teknis kasusnya ya. Kalau kita lihat itu dari 2012, 12. iya kan. Nah kalau kita lihat ini kan pengadaan barang biasa Pak, bukan kejahatan yang seperti apa ada penggelapan dari sisi penerimaan negara, ada pajak dan lain-lain gitu loh. Tingkat korupsi yang canggih kan enggak. Nah itu jangan tuh, nanti Iya, disemprit lagi. Karena Sama kayak capres yang disemprit karena kalimat-kalimat yang begitu. Nah Lebih ini benar arah transisinya aja. Sudah benar nggak ke arah pencegahan? Kalau ya ada fungsi-fungsi lain yang digabung, Karena ombudsman. kan ada kesulitan juga hak dari asasi KPK manusia. ini. Sekarang ada kesulitan juga karena memang residu dari cara kerja lama itu masih ada. Dan mereka ini kan sekarang itu kan banyak nutup perkara ke perkara yang setelah diperiksa ulang memang tidak layak diteruskan karena dulu nggak ada instrumen SP3 kan. Sekarang setelah ada instrumen SP3 sebenarnya mereka tuh ngebersihin begitu banyak sampah, mohon maaf ya, sampah dari masa lalu. Perkara-perkara yang tidak layak gitu loh. Nah, kasus yang terakhir ini menurut saya itu ada problem transisional kayak begitu. Ini ada orang diperiksa dari masa lalu dan cukup lama begitu ya. KPK ingin clear kan gitu loh. Karena orang ini kan nanti kan dianggap menggantung kan. Yang bersangkutan juga kan sedang melakukan satu prosesi penting gitu loh.
Sehingga menurut saya klarifikasi kemarin itu membantu. Apapun kesimpulannya ya itu membantu tadi memberikan azas kepastian dan sebagainya itu. Tapi lagi-lagi itu adalah PR dari masa lalu. Karena ada banyak sekali orang, ya mohon maaf aja kan, kalau kita sebut satu-satu kawan kita ini, bekas pejabat, bekas anggota DPR, pasti semua pernah berhubungan dengan KPK. Hanya orang yang bawa tas ke depan kantor KPK itu yang nggak ada urusan sama KPK. Yang lain tuh pernah disebut namanya di ruang sidang, pernah dipanggil, dan lain sebagainya lah banyak. Saya kan pernah cerita itu. Saya datang ke satu restoran di satu provinsi begitu, ada restoran terkenal, di situ banyak foto pejabat-pejabat. Kalau datang pejabat itu difoto sama yang punya restoran ditaruh. Itu semua pejabat yang foto di situ pernah dipanggil KPK. Jadi khusus ruangan untuk itu ya. Bukan jadi artinya Memorabilia KPK tuh sebenarnya. Wall of Shame. pejabat Pak SBY itu kan, menteri Pak SBY kan semuanya dipanggil KPK. Hanya Pak SBY yang enggak. Pada periode pertama Pak Jokowi, hampir semua menteri, kecuali Lukman Saifuddin karena datangnya itu belakangan, sudah pernah dipanggil KPK. Jadi waktu itu memang pemanggilan oleh KPK itu dinikmati sebagai satu tontonan, balas dendam publik kepada para pejabat. Nah itu yang menurut saya akhirnya membuat KPK itu jadi salah arah. Makanya saya mengatakan ini transisi dan hikmah dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Kita nih jadi ngomong KPK ya. Ini terakhir aja. Terakhir. Hikmahnya adalah karena Presiden pensiun duluan tanggal 20 Oktober, baru Ketua KPK, pimpinan KPK pensiun tanggal 29 Oktober. Gitu. Artinya Presiden baru sebenarnya punya kesempatan untuk memikirkan masa depan KPK. Oke. KPK baru. Dengan KPK baru. Nah, gue pengen nanya ke Bang Fahri, kalau yang berikut ini itu transisi apa? Karena Bang Fahri yang paling mungkin bisa menjelaskan genealoginya. Coba Yansa. Nah, tiba-tiba PKS menyanyikan Yalal Waton ini menyambut kehadiran PKB, ya kan? Untuk di koalisi barunya, ya kan? Udah mau Padahal transisi apa? setelah pertemuan ini pun tidak ada Belum ada deal koalisi. belum ada deal koalisi. Oh, belum deal. Nggak ikut rapat hari ini PKS. Masih nggak diundang. Yang penting juga. sing along aja dulu. Sing alongnya udah nih. Meskipun Mas Anies tetap jalan kampanye ya Iya. dengan PKS di beberapa tempat ya. Gimana Bang Fahri ini? Sebagai alumni, Pak. Alumni. Ya sebenarnya ini kan pendahuluan dari prediksi saya tentang ketidakpastian yang Iya. ditimbulkan oleh sistem. Ada kepastian yang Masuk ini lagi tidak tema. pastian. Udah selesai Masuk tema. juga judul kita Udah nih, Bang. kewajiban tema Jadi, udah. Selesai. Ya ini kan bagian dari ketidakjelasan yang ditimbulkan oleh sistem ini gitu. Sehingga sebenarnya belum ada yang pasti. Orang pacaran setahun bisa bubar dalam hitungan 1-2 hari. Ya kan? Orang sudah harus akad nikah gitu ya. Tapi masih nyanyi-nyanyi aja, ya lelwatan aja. Gitu. Sambil dikritik oleh orang begitu. Jadi ini adalah residu dari kekacauan sistem. Ya, yang ya terus terang aja akhirnya semua politik kan kelihatan kayak dagelan aja. Dengan segala maaf saya tidak menghina waktu saya bilang begini, tetapi ini semua membuat kita itu jadi kelihatan lucu di mata rakyat. Oh iya. Gitu. Karena setahun itu akhirnya cuman basa-basi, makan nasi goreng. Berapa mangkok yang sudah dihabisi itu oleh tim 8 dan sebagainya itu. Kan akhirnya tidak jelas gitu. Jadi ya itu sudah saya kritik lama di sini, saya awal-awal juga mengkritik itu. Saya bilang ini memang akan menyebabkan kita jadi nampak jadi dagelan aja gitu. Nah inilah akhir dari dagelan itu kelihatan. Bukan bandar belum sepakat ya Bang, justru ada bandar baru Ya, salah ibaratnya gitu kan. satunya itu kan karena bandar belum sepakat, tapi kan semuanya Ini termasuk ini ya dalam konteks ini. iyalah, ini kan akhirnya kan kelihatan semua jadi dagelan kan. Jadi kelihatan Satu tidak. headline Abang udah jadi satu headline. Emang Kan dagelan Bang kalau PKS nyanyi lagu Yalal Waton nih, Bang? Bukan, ini kan delay yang kita nggak tahu ini jelas apa sih sebenarnya ini. Iya ya kan? maksudnya apa kawan ini? Apa ini? Katanya kalau mau real kan sebenarnya kan begini. Ya ini kita jadi ngomentarin orang lain kan. Iya. Kalau mau Tekken ya udahlah Tekken, selesaikan itu, umumkan itu, bentuk tim mulai kerja besok, koordinator Jawa, koordinator luar Jawa, koordinator Sumatera itu kan harusnya mulai show. Koordinator debat mulai dikomunikasikan dengan detik bahwa tim debat kami si ini siap debat tentang tema apapun.
ini calon menteri, ini anggota kabinet ini, bila perlu mulai dikenalkan. Kan rakyat senang ngelihat itu, ada pengetahuan di dalamnya. Tapi ini kan basa-basi. Kan ini yang setahun lebih ini kita tunjukkan menjadi basa-basi yang mubazir, yang saya kritik dari awal. Termasuk basa-basinya kawan kita Anies Baswedan. Akhirnya basa-basi setahun ini. Apa ini sebenarnya sih? Sebenarnya kan basa-basi. Kan. Anies basa-basinya di mana Bang? Kayaknya firm banget Pak. Iya, Ya terus setahunnya apa? Setahunnya apa? Dia lagi berusaha mengumpulkan koalisinya ini Iya, Bang. lagi berusaha basa-basi maksudnya. Enggak ada, makanya ini gini loh, akuilah kalau menurut saya ingin mengajak semua pihak untuk mengakui ini ada kesalahan sistem, membuat waktu kita dalam politik ini mubazir, tidak kita pakai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan publik, hanya kita memakai untuk mengolah-olah sentimen seperti ini adalah sebuah percintaan, perkawinan, pacaran, pengkhianatan, perselingkuhan dan sebagainya. Dan musang berbulu domba This ini. is Bang. not ini bukan kosakata dalam politik. Ya. Ini kosakata dalam telenovela, dalam sinetron, Korea. Ya. dalam bernegara. Ini bukan kosakata yang dibolehkan. Nah ini yang saya bilang, tobatlah kalian karena akhirnya kan kalian jadi begini gitu loh. Ini bid'ah semua nih Bang. ya? Bid'ah ini semua. Masuk. Bid'ah. Jadi yang Drama paling Korea, yang paling jadi korban dari politik basa-basi ini siapa, Bang? Pak SBY kah kemarin yang udah pidato dengan penuh Tapi untung ditutup kan oleh Pak AHY, tetap boleh Pak Iya. dong manggilnya ya. Boleh dong. Mas AHY yang pidatonya menurut saya salah satu pidato terbaik tahun ini, ya kan? Itu sulit loh merangkai kata-kata. Yang jelas, yang paling untung dalam situasi seperti ini adalah yang paling tega. Weh. Itu kode saya tuh. Siapa yang paling tega? Siapa aja, lihat aja. Yang paling untung tuh yang paling tega. Iklan ini siapa Apa? soalnya? Siapa yang paling tega? Sama Iklan ini. Bisa 1 juta viewers ini. Raja Tega. Raja Tega. Oh, pernah ada sih yang cerita tentang itu di sini. Cuma dia bicara tentang jurang-jurang. Jadi yang menikmati Raja Tega, Pak Bar. Raja Tega. Enggak, waktu itu ada yang cerita di sini katanya ada orang diam-diam aja lihat, satu masuk jurang. Terus jalan lagi, ada lagi yang masuk jurang. Apakah seperti itu tega-tega itu? Bukan. Hah? Nyambung loh ternyata episode-episode di sini. Mozaik. Bisa dicarikan sambungannya. Tapi Bang. maksud kalau saya tuh setuju. Saya tuh sudah mulai agak kurang lebih sebulan ini mengatakan kalau saya tampil di televisi membahas koalisi itu, saya harus mengakui sedang mengalami split personality. Kepribadian yang terbelah. Ya kan? Kenapa? Karena harusnya itu tidak boleh kita bahas karena itu mengingkari akal sehat, jadi dagelan, sistem yang rusak. Pemilu serentak itu kan basisnya tidak boleh ada presidensial threshold. Ya kan? Nah, kita bukannya berperang untuk itu habis-habisan, kita malah membahas ini ketemu siapa, sudah berapa mangkok. Ini belum ada loh analisis berapa mangkok bakso. Ini belum ada, ini baru malam ini. Nasi kita. goreng. Nasi goreng. Belum bakso. Tisu iya kan. berapa? Kalau tisu ini kaitannya dengan berapa pohon yang ditebang ini kan. Ini sebetulnya kalau dikoleksikan, dikumpulin masuk koper, bisa dihentak lagi gitu. Sebagai isi. Tapi poin saya benar loh. Jadi ketika kita datang, makanya topik malam ini enak nih. Antara kepastian dan ketidakpastian. Artinya kita sebetulnya pasti benar ada di sini dengan kesadaran jiwa, tetap pribadi yang terbelah tadi. Karena harusnya kita nggak bahas ini. Nggak bahas ini berlanjut terus. Sistemnya menjadi seperti ini ya. Tadi ada sistem KPK yang di negara lain digabung Ombudsman HAM. Di Georgia itu Dewan Pengawasnya itu antara lain civil society loh. Dia di atasnya. Sampai dia jadi salah satu yang terbaik di Eropa pada waktu itu. Nah balik ke tempat kita ini, betul. Ini sistem yang akhirnya kita yang hadir, termasuk saya loh, para pemirsa ya. Kalau ini Anda kan cuma mencatat siapa-siapa yang punya pribadi terbelah gitu ya. Nah, tapi di tengah pribadi terbelah lahirlah bandar, lahirlah bidah, Raja Tega, orang yang bersiul-siul ketika yang lain jatuh ke dalam jurang. Tapi poin yang lebih penting yang mau saya katakan, ini bukan hanya dengan dagelan. Tadi sempat disebut komunikasi politik kucing-kucingan. Tapi sebetulnya yang lebih agak real pada hari-hari ini adalah dunia koalisi yang dibangun dengan teka-teki dan puisi. Loh,
Teka-teki, jauh di mata, dekat di hati itu belum kejawab loh sampai hari ini. Belum ada yang dapat sepeda tuh. Dan saya bisa tahu, kalau salah satunya tebakan saya misalnya gini ya, kalau Anda mulai antara kepastian dan ketidakpastian, jauh di mata, seberapa jauh pun koalisi perubahan itu, akhirnya saya tarik dekat di hati. Dapat loh. Dapat sepeda nih. Hah? Belum dapat. belum dapat. Tapi maksud saya sejauh-jauhnya tuh koalisi perubahan itu akhirnya tetap dekat di hati. Masuk. Harusnya dia berubah menjadi koalisi Indonesia Maju untuk perubahan. Tetap ya, dalam Karena- satu frame Indonesia karena ada. maju. Tetap dekat di hati gitu. Nah, lalu muncullah puisi-puisi. Ada 3 puisi kan untuk cawapres pada hari ini. Semua dapat loh. Dapat semua. Saya terima kasih Detik, saya koleksi satu demi satu. Ada puisi buat Pak Mahfud MD, sebelumnya ada buat Ridwan Kamil. Karena Sandiaga. hari ini orang nanya, kok Sandiaga Uno nggak ada puisinya? Dibikinin pantun. Ya pantun Pak Sekjen. Iya pantun. Jadi artinya semua dapat pantun, semua dapat puisi, semua dapat teka-teki. Ujungnya 24 jam terakhir bisa ketidakpastian lagi. Top nggak kita tuh malam ini? Ya kan kalau semuanya dapat kan nggak ada maknanya artinya bro. Apanya tuh? Kalau semuanya dapat kan nggak ada maknanya kan. Apa makna spesial dari semua dapat ini kan? Apa namanya? Kalau spesial itu kan kita bisa tahu karena ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Iya. Atau yang dapat lebih sedikit dibanding Nah itulah yang nggak disebut dapet. dengan pantun 23 bunga selasi, 45 dalam jambangan. Nah. Ketiga-tiganya sudah dikasih, dimasukkan telinga boleh, dalam hati jangan. Nah itu tadi. Iya kan? Iya kan? Kalau Sumatera ini cepet pantun mantul. Cakep. Kasih dulu Bang Inton. Nah, apa nih klarifikasi Inton. dulu? Inton. Pantun anak pantai. Anak pantai kasih dulu. Lu bisa berpantun gitu. Itu kenapa tiga-tiganya diumbang tuh sama PDI itu? Ya bukan diumbang sih. Kalau di PDI kan memang mekanismenya ada ya, ada beberapa nama dari proses penjaringan, kemudian disaring, penyaringan. Nah ini kan yang intensif dikomunikasikan lah dengan partai-partai politik lainnya yang sudah bersepakat untuk mengusung Pak Ganjar. Jadi bukan dalam rangka mengumbar karena karakter PDI Perjuangan Umbang itu. sama umbang lain ya? Umbar sama umbang. Anda umbang kan? Umbang. Iya. Umbang apa bahasa Indonesia ya? Nyenangin. Hah? Oh diumbang-umbang. Diumbang-umbang. Ya. Di ayun-ayun ke atas ya. Kalau orang Medan bilang tahu nyok diumbang. Diumbang. Surpula. Surpula. Lu tahu kok diumbangnya. Kayak Aku ini, sur. kayak spanduknya Bang Fahri acara di Medan. Tulisannya ini, cocok kalian rasa. Main kan? Cocok kali pun. Coba Bang. Jadi nggak ada basa-basi ya sebenarnya ya. Memang mekanisme. Mekanisme di partai kan begitu. Karena kan kalau kita lihat tuh bukan tipikal PDI Perjuangan, apalagi ketua umum untuk mengumbang atau mengumbar maupun mengumbang ya. Sesuatu yang belum pasti ke publik. Tapi 3 nama ini kandidat Bang sekarang. Ya namanya Diberi juga. pantun ini. Siapa tadi Prof? Pak Ridwan Kamil, Ridwan Kamil. Mahfud MD, dan Sandiaga Uno. Ya Pak Sekjen juga kasih pantun juga kan. Iya, Ya. iya. Ke Pak Mahfud gitu ya. Ya, Terus tiga-tiganya beberapa ada nama juga disebut. Ada Pak Ridwan Kamil. Iya. Bahkan sebelumnya juga ada nama Mas AHY. Betul. Ya, Tapi nggak sempat dikasih pantun, itu aja bedanya. Iya. Malah Pak RK tuh nggak ada di, Kang Emil tuh nggak ada di daftar 5 cawapres yang pernah diungkap sama Mbak Puan sebenarnya. Iya, karena Pak RK ada dong. Ada ini, waktu ada yang 10. Oh, di 10 ada. Di 10 ada, di 10 ada. Bang Fahri mau diganti Oh. mikrofon. Di 5 nggak ada tapi kan. Berarti baru nih. Ya, Baterainya. artinya ada dalam 10, ada dalam kelima, ya mungkin berproses lagi gitu kan. Tapi kan proses ini kucing-kucingan Bang, orang nggak tahu nih jadinya. Kenapa Abang ketawa? Ya kita tunggulah. Kalau itu, iya kan. Apalagi bisa ku jawab. Oh, Nggak ya, ada aku apalagi pantun. kita ini. Iya, paling Nggak Kasih mungkin pantun dulu dong. Dan nggak Orang mungkin pengen. kita mendahului kan. Iya. Yang lucu itu istilah breaking news. Oh, Iya kan? breaking Ada news. Iya, Kang ada. Emil, Yang Kang lebih Emil. di Ada minggu nggak? depan Ada. ada breaking news misalnya ya kan.
breaking itu bisa berarti berita yang terkini, mutakhir, mengejutkan. Bisa juga berita yang mematahkan hati. Ya. Breaking loh. Betul. Patah nih barang malah kan. Soal azan nih gimana Bang? Kasih dulu. Wah. Siapa? Soal Bang azan. Masinton. Soal hajan itu kan bukan mempolitisasi inilah ya. Ya itu hal yang biasa dalam mengiklan gitu ya. Oh, disebut loh. Iklan, katanya iklan. Komunikolog bilangnya Ya bukan, kalau ada bayaran gitu. kalau orang mau ngiklan Langsung itu aja. kan hal yang biasa. Yang lain lakukan aja seperti itu. Yang nggak boleh itu kan melakukan politisasi terhadap identitas atau apa. Itu iklan ya? Apa? Itu iklan. Enggak. Itu, kalau orang mau ngiklan kan orang mau mengiklankan gitu ya. Iya. Ya kan biasa saja. Tuh kan ada tuh capres-capres yang juga sebelumnya tuh. No, harus dicatat. Menggunakan Ada beberapa nama iklan-iklan. yang sebelumnya tampil di seperti itu ya. Ada. Ada, Ya, ada dong. Deddy Misalnya. Mizwar pernah, ya kan? FC Eto pernah. FC itu pernah Iya, di masjid ini, barunya. Sepak bola yang Pak Prabowo juga kalau nggak salah, kalau kita lihat di Emang pernah. kampanye 2000 Kok nggak ada di Kemarin. azan Bang? Ini di azan. sholat apa segala macam. sholat, Oh, iya. sholat banyak. Bang Farid pun ada iklan sholatnya dia. Gus Ya, itu Romi, kan hal Gus yang Romi di biasa TV aja. malah salawatan kan Gus Romi Iya, sambil gitaran. Bahwa itu himbauan menuju ibadah, sebetulnya ada kaitannya juga dengan ini loh. Marhaban ya Ramadan. Apa itu? Selamat menjalankan ibadah puasa. Sama loh. Oh iya. Sama dong. Sama Memasuki 1 bulan. Betul. Oh iya. Kalau ini Bahkan di Ngajak koran-koran sholat. Bro. ya, ngajak sholat kan, yang 5 kali sehari itu ya kan, ngajak sholat. Tapi kalau yang itu banyak loh. Di koran-koran juga Marhaban ya kan. Ramadan. Di medsos, dengan musiknya kan. ya kan. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan ayat-ayat kan. Tapi itu berbayar kan. Ya. Kalau Yang itu berbayar. Oke. Ya, itu baru namanya iklan. Iklan. Kalau gratis, ya nggak iklan Ya, dong. ini Berarti bintang. Kalau iklan itu kan ada namanya iklan layanan masyarakat, Ya. ya kan? Itu biasanya adalah kewajiban dari penerima izin frekuensi untuk misalnya menayangkan azan. Itu sebenarnya bagian dari Sosialnya lah. iklan layanan masyarakat, bahwa dia sebagai pemilik TV yang mendapatkan izin frekuensi, dia boleh menayangkan azan. Cuman azan itu kan ada latarnya kan, orang lagi berwudu, orang habis kerja, kemudian berhenti bekerja, lalu wudu dan sholat dan sebagainya kan. Biasanya tokohnya itu tokoh-tokoh yang netral gitu. Biasanya pegawai biasa, ya kan? Atau bintang iklan beneran. Ya, kan? atau ya orang-orang umum lah, influencer. Kang Arman Maulana juga pernah waktu Iya, itu. itu kan dia kan non politis ya. Iya. Nah, kalau udah masuk ke tokoh-tokoh politik, apalagi yang sedang akan diduga kuat berkontestasi. Tapi agak panjang tuh. Sedang akan diduga kuat. Berarti untuk mengantisipasi ketidakpastian Iya, tadi. iya, Bro. iya. Nah, disitulah muncul masalah Sedang akan diduga kuat. bahwa ini adalah penggunaan frekuensi publik Ya. dan iklan layanan masyarakat yang seharusnya netral, karena ongkosnya ini kan dibiayai oleh negara. Karena kan ibaratnya ini kamu TV harusnya space itu jadi uang buat negara, tapi kamu boleh bikin azan, tidak diambil oleh negara sebagai uang, tapi efek siarannya yang baik kepada masyarakat itu saja bagi kamu manfaatnya bagi rakyat begitu. Nah, tiba-tiba dalam iklan layanan masyarakat itu yang dibiayai oleh frekuensi rakyat itu, ada orang yang sedang akan berkompetisi di dalam pemilu. Itu masalahnya. Yang Gitu mana loh. frekuensi itu adalah haknya Hak rakyat, publik. iya kan? Iya. Malah digunakan untuk Nah, disusupi oleh kepentingan untuk mempopulerkan atau memperbaiki image seseorang yang sedang berkompetisi. ini harusnya menindak siapa nih, Bang? Semuanya lah, kalau dia punya nalar baik tentang publik gitu kan, semuanya kan harus mengerti. Ini kan konsep dasar dalam mengelola ruang publik. Iya. Kalau pejabat nggak paham tentang mengelola ruang publik, rusaklah negara kita. Nanti ruang publik kan bisa sembarangan dipakai orang. Layar-layar yang ada di pinggir jalan itu, ya kan?
space yang tersedia, taman, fasilitas umum, itu semua ruang publik, konsep public space di dalam demokrasi. Nah, ini yang nggak boleh sembarangan. Masa KPI nggak paham, KPU Bawaslu nggak paham, lah terus ngapain jadi pejabat di situ? Kalau konsep ruang publik aja nggak mengerti. Gitu. Ini harusnya KPI udah sampai level tindak Ya, itu. harus. Harus tegur lah ya. Cuman KPI ini kayaknya juga nyogok juga waktu dipilih, jangan-jangan. Waduh. Ya nggak sensitif. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Patut apa Pakai tadi patut. diduga apa Apa? tadi? Yang tadi bahasa diduga Gimana kuat. Patut, diduga kuat. Bukan sebelum patut. Diduga Kuat sekali. Iya, Patut. Jangan. Nah, yang ini nggak boleh dipakai. Enggak, ini elementer, Bang. Elementer, ya, Ini kan ya. elementer. Iya enggak, tapi pada bagian lain ketika berbicara tentang publik, enggak, saya cuma ingin ini aja nih. Ketika berbicara tentang publik, Ganjar sekarang sedang berada sebagai publik di konteks peraturannya gitu. Nah, kemudian di atas itu ada filsafat komunikasi yang mengatakan semua orang itu Ya. harusnya dikasih kesempatan untuk mengiklankan. Kalau ini sudah sampai pada banal betul lah, istilahnya kita udah ini iklan, gitu ya. Ini keren loh tadi ini, sudah nyebut. Ya, Ini bagus nih. Ini adalah salah satu di kalangan PDIP yang langsung bilang ini iklan ya. Ini keren. Misalnya nih. Iya kan? Iya loh. Yang lain bilang ini Misalnya- bukan iklan. misalnya Dia Yang langsung, lain itu mau mengiklankan diri silakan. Kita bukan bilang ini Iya. iklan. Iya, iya. Ya, tadi ada ngomong Misalnya, gitu. nih ya, Prof. Egi, misalnya gini. Iya. Misalnya besok TV tersebut mengumumkan bahwa oh iya memang itu iklan, kami bertransaksi dengan yang bersangkutan, jumlah iklannya sekian-sekian. Uangnya tidak boleh masuk ke Setuju. ke TV tersebut. Uangnya harus disetor langsung ke kas negara. Karena Sebagai pendapatan negara. Karena Karena layanan itu masyarakat. adalah layanan masyarakat dan frekuensi umum. Malah itu Gitu loh. sebetulnya nggak boleh. Begitu dia dikategorikan sebagai iklan, bertentangan dengan pasal 58 ayat 5 dari P3 SPS. P3 SPS. Pedoman perilaku penyiaran itu. Tapi yang selalu menjadi daerah di mana itu ketika kita bicara tentang hak publik, pada saat ini Ganjar itu publik gitu. Walaupun patut diduga kuat sekali akan menjadi capres. Cuma pada saat ini dia itu publik gitu. Dan dalam konteks filsafat komunikasinya, semua saja di antara kita itu boleh ya, mengajak orang untuk bisa dibawa kemana-mana, mengamalkan Pancasila, mengajak beribadah, gitu-gitu. Sebagai saya publik, sebagai publik. Tapi kalau itu diakui sebagai iklan, itu tadi akibatnya. Malah uangnya kalau diterima ke negara. oke. Tapi sebelum uangnya diterima oleh negara, itu udah pelanggaran. Kategorisasi Mas Ganjar itu sekarang publik itu apakah dia karena tidak menjabat lagi sebagai gubernur? Bukan, atau karena apa? secara prosedur dia belum resmi mendaftar Iya, ke KPU. oke. Inilah alasannya Bawaslu. Iya. Tapi Bawaslu keliru memahami substansi dari jadwal kosong yang mereka buat dengan KPU ini, membuat kita semua bingung. Ya. Dalam jadwal kosong ini, apakah manuver-manuver ini tidak boleh diadili? Kan ini problemnya kan. Misalnya ya kan, yang bersangkutan sudah diumumkan oleh sekelompok partai bahwa dia akan jadi capres. Artinya dalam filsafat pertarungan, Ya. yang bersangkutan sudah akan melakukan beberapa tahap untuk memenangkan pertarungan. Dan salah satu yang paling penting adalah mengimagekan diri dan mempopulerkan diri di depan publik. Ya. Sehingga yang bersangkutan bisa melakukan hal-hal yang mempopulerkan diri di depan publik dengan berbagai cara. Ya. Nah, Bawaslu dia paku pada tanggal 10. Baru dibawa ke KPU katanya. Tapi kan pertarungan ini sudah ada. Itu yang saya dari dulu bilang, ini kebingungan kedua Pak. Iya. Kebingungan pertama ini kan threshold. Kebingungan kedua itu tidak ada kejelasan tentang jadwal. Iya. Kapan orang boleh pacaran, kapan orang boleh nikah, ya kan? Kapankah janur kuning itu berkibar, istilahnya tadi itu. Saya dengar tadi itu di konferensi pers itu. Sebelum janur kuning berkibar, maka semua bisa berubah katanya. Iya. Ini kan gila, ini kita sebagai negara ini. Kok Tapi- urusannya tapi- jadi janur kuning? Ini esensi dari topik kita loh ya. Ketidakpastian dan kepastian. Iya. Ini kan nggak boleh begitu. Namanya proses prosesi
pergantian kepemimpinan negara demokrasi terbesar nomor 4 di dunia ini banyak kekosongan. Yang membuat manuver-manuver gini bikin kita sakit perut, sakit hati, tapi kita nonton. Yang punya TV, yang punya afiliasi dengan yang punya TV, berhak dan bebas menggunakan TV itu sehebat-hebatnya. Saya dengan segala maaf ya, ada TV yang menyiarkan siaran nyanyi dari lagu partai tertentu. Oh iya, iya, iya. Sampai lagu partai itu lebih dihafal dari anak-anak daripada Indonesia Raya. Betul, betul, betul. Ini kacau ini. Terus newstick di bawahnya itu. Yang nyumbang partai itu aja itu di bawah itu. Iya. Yang ada kegiatan dari seluruh partai ini, 20 lebih partai ini. Cuman partai ini nyumbang seekor ayam di kampung itu. Tertulis semua di situ, partai lain nggak ada beritanya. Seolah-olah di Indonesia ini hanya partai itu yang nyumbang. Kan nggak boleh ini dibiarkan kayak begini kan. Ini kan curang. Ya, itu frekuensi publik. Ini frekuensi publik. Tapi gitu. ini serius dalam arti ketika kita bicara komunikasi politik, maka kita tidak hanya bicara ini oke ya, kita bedah habis-habisan nih soal azan. Pada bagian lain, saya kadang-kadang suka ketawa gini, yang ngotot memperjuangkan itu adalah orang yang juga mempergunakan frekuensi publik buat dirinya dan partainya gitu. Kalau dia kasih waktu 2 jam buat partainya, harusnya dia juga kasih waktu 2 jam untuk seluruh partai lain loh. Iya. Apapun. Jadi partai buruh pun boleh pakai 2 jam. Betul ya? Karena haknya kan harusnya sama gitu. Jadi ini persoalan penting. Yang boleh teriak-teriak sembarangan kan cuma di sini kan, di ujung atap Karena nggak ada ini. partainya ini. Karena tidak kepastian, tidak punya kepastian. Kecuali betul ya. mengiklan. Kalau mengiklan dengan kompensasi tertentu, membeli airtime itu kan bisa ada kompensasi Oh, tertentu iya. kan. Iya. Kecuali mengiklan tadi kan. Kalau Iya, iya. atas dasar Enggak, aturannya mengatakan demikian bahwa siaran azan tidak boleh azan, mana? diselipkan dalam kurung built-in iklan. Makanya kalau ini tadi kena nih, tapi untung sudah dia bilang Iya, kalau- bukan iklan. Bukan Bukan iklan ya. iklan. Bukan iklan. Bukan. Sekarang bukan. Kalau yang lain mau ngiklan silahkan. Oh itu. Itu. Kalimatnya kalau yang lain mau Kalau iklan. mau yang lain Ini bukan iklan. Tapi ini bukan Pakai yang iklan. Enggak, kalau pakai saya tuh cara maksudnya yang sama, no problem. logikanya dibenarkan dulu. Saya yang khawatir gini loh, ini kebetulan Bang Ade Armando ya kan, guru saya, mentor saya, bilang begini di Detik kan, itu melanggar, Pak, itulah tadi pasal 58 ayat 5 itu. Tapi harusnya Pak Prabowo dibuatin juga. Kalau melanggar jangan Kalau melanggar ya sudah, ini harus dihentikan. Jangan Pak Prabowo dibuatkan juga. Terus Anies Baswedan dibuatkan juga. Loh, saya bacanya, ini bagaimana sih? Jadi melanggar rame-rame dong. Iya, kalau melanggar rame berarti tidak melanggar. Iya kan yang melanggar juga. Enggak, loh, maksud saya gitu loh. Untung kalau yang ini diralat langsung loh ini. Iya. Ini bukan iklan. Jadi misalnya Iya. iklan layanan masyarakat ini bertujuan agar semua kandidat calon presiden nampak di mata rakyat berdamai. Oke. Akhirnya azan itu melibatkan semua kandidat. Itu Lalu yang pergi satu sholat azan bareng. ada itu tiga yang saya kandidat. usulkan. Minimal kalau masing-masing di beberapa stasiun televisi yang utama adalah tokonya dia, tapi kemudian ada dia bersama Jokowi misalnya Iya. berempat, ya kan? Ah, Dan itu beda, para menteri itu beda. sama-sama sholat. Nah itu Selama nggak ada masalah. peluk-pelukan. Bagus ini, bagus ini. Cocok iklan Itu persatuan. iklan layanan Keren, masyarakat. keren. Ya? Masuk. Betul. Itu bisa ngiklan tampilan di Detikcom bisa itu. Oh, KPU dan lain-lain. boleh. Iklan. Kalau Detikcom bebas bang, hidup Gelora, hidup PDI. Itu ada ya. Bebas. Iya. Kalau gitu iklan kalau versi Pak Prabowo, PKB kembali. Ya. Hidup PKB. Ada iya. Akhirnya lagi-lagi orang yang kita anggap sudah pasti aja muncul lagi ketidakpastian. Iya. Karena Pak Prabowo bilang tenang Akan aja. kembali ya, akan segera PKB kembali akan ya. kembali. Iya, akan kembali. Ya, Ada ya. hidup PKB-nya. Itu bener bang. Itu Makanya- Pak Prabowo punya keyakinan itu. Bang. Caimin top. Kan sebelum janur kuning melengkung kan. Ya. Kan bahasanya itu sebelum janur kuning melengkung. Jadi problem threshold, kedua problem penjadwalan. Problem regulasi teknis. Jadi penjadwalan itu regulasi teknis. Ini tidak ada, makanya besok itu akan ada koalisi pecah, ya kan? Apalagi tadi saya baca headline di salah satu harian, gitu ya. Saya foto taruh di Twitter saya tadi. KPU hanya menganggarkan pemilu 1 putaran. Di situ ditulisnya begitu. Ini headline dari salah satu Headline di salah satu media
besar dia mengatakan bahwa pemilu hanya menjadwalkan pemilu satu putaran. Itu karena biayanya cuma cukup buat satu putaran. Katanya begitu. Dana yang tersedia untuk pemilu hanya satu putaran. Kalau dana yang tersedia satu putaran, itu kan asumsinya kemenangan menurut Undang-Undang Dasar pasal 6, itu kan seseorang disebut memenangkan pemilu adalah apabila dia memenangkan popular vote 50% plus 1 dan memenangkan electoral vote dari 38% provinsi, 50% plus 1, minimum 20% di provinsi dia menang. Kalau kandidatnya 3, itu sulit dicapai. Yang mungkin itu hanya kalau kandidatnya 2. Ya. Jadi dugaannya adalah kandidat ini cuma 2. Ini nggak pasti lagi nih. Iya, Ya kan? Nggak pasti. Kalau kandidat cuma 2 berarti ada 1 yang akan gugur. Siapakah yang akan gugur ini? Nah, ini mau dibikin pantun apa teka-teki? Coba pantun. Ini kan janur kuning belum melengkung lagi Nanti kita ceritanya pakai nih. janur kuning pantunnya Iya. nanti. Oh, ini maksudnya Cak Imin kembali Pak PKB ini, Bang. Bisa jadi. Oh, iya. Jangan bikin begini dong. Iya, betul. Jadi Ya, akhirnya tapi itu tadi datanya persis begitu Ya di Allah. KPU. Iya, nih. Nah, coba Ini itu media dibaca. besar loh ini media ya. besar, Coba media dibaca besar. tadi. Rujukan utama. Mau gue bacain kan? Nah, Lu baca. begini. Ya Allah. Pakai suara apa? Enggak, Pakai karena suara kasih dulu Bapak suara- agak suara aman news. daripada nanti Ini, dicatat baca-baca. Suara news anchor lo itu kasih dulu. Judul headline-nya di media besar di Desk Politik Hukum halaman 2. Iya. Alokasi dana KPU hanya satu putaran. Ya. Subheadline-nya anggaran pemilu 2024 yang disetujui untuk KPU 27,39 triliun dan Badan Pengawas Pemilu 11,6 triliun tercatat hanya untuk Pilpres putaran pertama. Hal ini mengundang pertanyaan dan menggiring opini publik. Komisi 2 DPR menyetujui pagu anggaran pemilu sebesar 27,39 triliun untuk KPU dan Bawaslu 11,6 triliun. Pagu anggaran tersebut hanya untuk pelaksanaan pemilu hingga pelaksanaan pemilihan presiden, wakil presiden putaran pertama saja. Adapun kebutuhan anggaran pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua untuk KPU dan Bawaslu yang nilainya lebih dari 20 triliun belum mendapat kepastian dari pemerintah. Oh, ternyata judul kita lagi belum mendapatkan kepastian. Ini ternyata judul kita ini banyak loh. Ini media besar ya, walaupun nggak pasti. Saya rasa Kompas ya, atau nggak kalau Iya, nggak iya. pasti, ya. Kompas. Oh iya, berarti Kompas halaman 2 ya. iya betul. Kompas kan? cetak. Walaupun nggak pasti saya, tapi Kompas ternyata ya. Kompas Rabu 13 September Jadi 2020. hari ini ya, wow, ini benar-benar wow ini. Ini gimana kita menginterpretasikan itu Bang? Selain Ya, itu mencocokologi dengan yel-yelnya Pak Prabowo. Jadikan teka-teki, berarti harus ada salah satu yang berkorban nih, supaya pas. Oh, tapi sudah ada Pak Jokowi pernyataannya barusan. Oh, barusan. Terima kasih Pak Jokowi Jokowi. pastikan pemerintah siapkan anggaran jika Pilpres 2024 2 putaran. Oh. Jika, tapi ada jika. Berarti headline sore itu. Iya, Oke. baru Headline lalu pagi ini belum. naik di Pagi Detikcom. Boleh Ditampilkan ini Bapak nanti biar. Oh, Faedah, ya, faedah. Detik. Oh, itu maksudnya Media besar. sama- Media besar, media besar. Akhirnya detik juga Klaim yang ngasih sendiri. solusi. Enggak, ya. media Iya. besar dengan Sendiri. judul besar kan itu ya. Iya, iya. maksudnya gitu iya. tuh mungkin tadinya. Ini 2 putaran Pak, ya pegang aja 1 dulu. Nanti kalau kurang kau datang minta abang lagi. Jangan kau udah bawa 2 proposal kau. Nanti proposal 1 kurang kau datang lagi. Atau Kau pegang 1 dulu. patut diduga kuat sekali bahwa Pak, ini kan nggak enak Pak kalau dibaca oleh media cukupnya cuma 1 putaran. Bilanglah jangan sudah kayak siap buat 2 putaran. Bukan. Ini pendaftarannya mulai tanggal 10 Oktober, ditutup tanggal 16 Oktober. 16 Oktober. Nah, Di meja presiden ada HP itu. Berdering tanggal 16. Iya. Pak, yang daftar cuma 2, Pak. Ya udah, anggaran nggak usah, kata cukup 1 aja. Iya, Tapi iya. bagus. tapi ada ini kan usulan. Penghematan 20 triliun Iya, ya. iya. Tapi kita maju lagi ke Kau pegang isu dulu. yang berikutnya. Kau pegang dulu 1 Dinda. Kau pegang dulu. Nanti proposalnya susulan. Atau kayak Caimin, surat pengunduran dirinya ada di dia. Iya, atau personal note-nya Mas Anies ada di dia. Iya. Gitu. Jadi ya Kau pegang dulu. kau pegang dulu. Nanti kalau dibutuhkan Jangan banyak cakap kau.